Baik, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan tema hari ini adalah Christ over Satan. Ya, ini part 1 karena saya akan bahas tema ini 4 kali dalam kebaktian ini. Ya, jadi untuk saudara hanya part 1 saja. Ya, kalau mau ikut part 2 silakan ikut kebaktian setelah ini. Mau ikut ketiga boleh, mau ikut semua ikut sampai sore. Ya. Nah, mari saya mau mendasarkan pembahasan ini dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakanlah kepada segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak dia supaya meninggalkan daerah mereka. Nah, saudara-saudara, ini cerita Yesus itu berhadapan dengan orang yang kerasukan setan. Dan cerita ini ada di dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Tidak ada di dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Matius, Markus, Lukas itu sering disebut sebagai Injil sinoptik. Sinoptik itu sin itu artinya bersama-sama. Sun, makanya orang bilang simpati. Itu simpati itu dari kata sin yang berarti sama-sama dan pasien yang artinya menderita. Jadi simpati itu artinya bersama-sama menderita. Nah, sinoptik, sin itu bersama-sama, optik itu apa? Kalau saudara dengar kata optik, ingat apa? Kacamata. Nah, optik itu artinya melihat. Jadi sinoptik itu artinya melihat bersama-sama. Nah, Matius, Markus, Lukas itu adalah 3 Injil yang melihat peristiwa Kristus itu secara bersama-sama dari satu sudut pandang. Injil Yohanes agak lain. Itulah sebabnya banyak cerita yang mirip dalam Matius, Markus, Lukas tidak ada di Yohanes. Ada yang ada di Yohanes, tidak ada di dalam Matius, Markus, Lukas. Karena 3 Injil ini memang punya cara pandang tersendiri yang mirip dibanding dengan Yohanes. Itulah sebabnya kita punya 4 Injil. Kenapa tidak satu Injil saja? Karena masing-masing itu mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Nah, cerita ini yang baru kita baca ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Dan memang saudara, Matius hanya mencatat kisah ini dalam 7 ayat. Lukas mencatat dalam 13 ayat dan Markus mencatat dalam 20 ayat. Dan itu berarti ada keterangan-keterangan yang ada di satu kitab, satu Injil tidak ada di Injil yang lain atau dilengkapi dari Injil yang lain. Dan karena itu saudara, di dalam pembahasan ini saya akan, walaupun kita cuma baca dari Matius, tapi saya akan membahas dari 3 Injil ini. Nah, saudara-saudara, kalau cerita yang sama yang sudah kita baca di Matius, baca lagi di Markus, baca lagi di Lukas, maka kita akan menemukan sepertinya ada perbedaan atau ada sejumlah orang yang terlalu cepat lalu mengatakan itu ada pertentangan dan karenanya Injil-Injil salah. Nah, apa saja perbedaan? Pertama, soal tempat kejadian. Coba saudara lihat banding ini, tabel ini ya. Menurut Matius pasal 8, peristiwa itu terjadi di daerah orang Gadara. Menurut Markus 5 itu di daerah orang Gerasa. Lalu Lukas pasal 8 itu juga di daerah orang Gerasa. Beda tempat. Maka pertanyaannya, peristiwa ini sebenarnya terjadi di mana? Di Gadara atau di Gerasa? Nah, ini kalau mau dibahas itu
lebih detail karena ada sedikit problem manuskrip di sana khusus untuk kata Gerasa. Tapi saya hanya mau kasih ringkas begini. Sebenarnya tidak ada masalah dengan soal tempat. Kenapa? Karena Gadara itu adalah sebuah tempat, sebuah distrik yang merupakan ibu kota provinsi Perea pada masa itu. Di bawah Kekaisaran Romawi. Sementara Gerasa atau Gergesa itu adalah wilayah di dalam distrik Gadara ini. Sekarang saudara tahu kan Perang Dunia Kedua? Amerika bom kan? Bom atom, saya tanya. Bom atom itu dijatuhkan di Jepang atau di Hiroshima? Bukan di Jepang. Sama aja kan? Sama, kenapa? Karena Hiroshima atau juga Nagasaki adanya di Jepang. Kalau dikatakan Amerika bom Hiroshima, benar. Amerika bom Jepang, benar juga. Nah, Gerasa itu ada di dalam Gadara. Jadi kalau Matius menceritakan peristiwa itu terjadi di Gadara, benar. Markus dan Lukas peristiwa itu terjadi di Gerasa, itu juga benar. Karena itu saudara, ada orang yang terlalu cepat mengatakan, oh Alkitab salah. Bukan Alkitab salah, dia yang kurang belajar. Nah, yang kedua, problem kedua ini adalah soal jumlah orang yang kerasukan. Itu berapa orang sih? Nah, coba baling tabel ini. Menurut Matius ada 2 orang kerasukan. Menurut Markus seorang yang kerasukan. Menurut Lukas ada seorang. Jadi yang benar di yang mana Pak Pendeta? 2 orang atau 1 orang? Ini bertentangan? Tidak. Itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena sebenarnya di sini Markus dan Lukas hanya mengatakan 1, bukan mengatakan hanya 1. Bisa bedakan? Markus dan Lukas hanya mengatakan 1, bukan mengatakan hanya 1. Saudara bisa bedakan antara hanya mengatakan dengan mengatakan hanya? Kalau belum, pulang jangan tidur dulu. Ya. Nah, sebenarnya itu bukan problem. Kalau misalnya hari ini saya bertemu dengan Bapak, Ibu, A, B, C, D. Saya hari ini ketemu 4 orang ini. Tapi tiba-tiba saya ketemu lagi dengan Ibu dan kita bicara soal Bapak A. Saya bilang, hari ini saya ketemu Bapak A loh. Saya hanya mengatakan hari ini saya mengatakan saya ketemu Bapak A. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bertemu dengan B, C, D. Maka Matius mengatakan ada 2 orang, Markus dan Lukas hanya mengatakan 1, tapi tidak mengatakan hanya 1. Maka bisa jadi kita bisa melihat memang ada 2 orang kerasukan, tapi salah satunya itu yang begitu menonjol sehingga Lukas dan Markus memang memilih untuk mencatat 1 yang paling menonjol itu. Saya berikan 2 kutipan. Pertama, dari tulisan Pendeta Budi Asali. Mungkin sekali waktu itu ada 2 orang yang kerasukan setan, tapi yang satu lebih parah keadaannya sehingga Markus atau Lukas hanya menyoroti yang satu itu. Atau Henry bilang, perbedaan ini tidak bisa membuat kita merasa terganggu. Mungkin salah satu dari mereka itu jauh lebih menyita perhatian dibandingkan dengan yang lain dan mengatakan apa yang dikatakan juga oleh yang lain. Maka sebenarnya di sini tidak soal, itu bukan pertentangan sama sekali. Nah, itu problem teks di situ. Nah, sekarang saudara, saya mau bahas teks ini dengan begitu detail di dalam 4 kali khotbah saya hari ini. Dan hari ini, hal pertama yang saya bicarakan adalah mari kita bahas kasus kerasukan setan. Nah, teks kita bercerita tentang 2 orang kerasukan. Ayat 28 tadi ya. 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Saudara, di sini diberitahu, dikatakan ada 2 orang kerasukan setan. Berapa orang? Berapa setan? Hanya dibilang orangnya ya. Setannya tidak dibilang berapa kan? Memang kalau kita baca Injil Matius, tidak diberitahu berapa setan yang merasuk 2 orang itu. Tapi kalau kita lihat di Markus pasal 5 ayat 9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ini setan di dalam orang itu berkata, namaku Legion karena kami banyak. Berarti itu dirasuk oleh banyak setan. Lukas 8 ayat 30. Siapakah namamu? Jawabnya Legion. Karena dia kerasukan banyak setan. Berarti orang yang dirasuk 2. Yang merasuknya itu begitu banyak.
Berapa setan? Ya banyak itu berapa? Namanya legion. Legion itu apa sebenarnya? Legion itu istilah militer Romawi. Seperti pasukan tentara. Satu legion itu 6.000 personil. Jadi kalau dikatakan nama kami legion, satu legion itu 6.000, itu berarti bahwa yang merasuk orang itu, 2 orang itu ada 6.000 setan. Saya pikir ini bahaya sekali saudara. Kenapa? Satu setan saja yang merasuk kita sudah kesetanan. Apalagi 6.000 setan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu pasti membuat orang yang dirasuk ini sangat menderita. Matius 15 kita bandingkan, dikatakan sana ya. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Orang kerasukan itu sangat menderita. Ada cerita lain di Markus 16. Dikatakan tentang Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena hanya 7 setan, tapi kalau ini 6.000 setan, saudara bayangkan bagaimana menderita. Yang dirasuk setan sudah menderita, dirasuk 7 setan lebih menderita, dirasuk ribuan setan, maka itu jauh-jauh lebih menderita. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang terjadi dengan 2 orang yang kerasukan ribuan setan ini? Nah, saya ingin paparkan buat kita. Pertama, setan-setan memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Menurut teks kita. Kalau kita lihat Lukas pasal 8. Dia dirantai dan dibelenggu. Tapi dia memutuskan segala pengikat itu. Orang yang kerasukan setan itu diberikan satu kekuatan. Sampai dia bisa memutuskan rantai-rantai dan seluruh pengikat. Versi Markus pasal 5. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara, itu berarti orang yang dirasuk oleh setan ini atau roh jahat ini memiliki kekuatan yang luar biasa atau kekuatan supranaturalnya. Boleh dikatakan bahwa orang yang kerasukan setan itu adalah Simpson kedua. Ya. Dan ini menyebabkan mereka sangat berbahaya. Menurut Matius 8 ayat 28, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Nah saudara, dari mana kekuatan supranatural itu? Dari setan. Karena itu saudara, jangan heran kalau setan bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Ingat, setan itu ex-malaikat. Dia memang tidak maha kuasa, tapi dia sangat berkuasa. Karena itu saudara, setan bisa menyebabkan orang kuat. Setan bisa menyebabkan orang kebal. Setan bisa menyebabkan orang kaya. Setan bisa menyebabkan orang sukses. Bahkan setan bisa bikin orang dapat jodoh. Kenapa? Alkitab sendiri mengatakan, sekalipun tadi saya katakan, biarpun dia tidak maha kuasa, tapi dia memang punya kuasa yang cukup besar. Dalam Efesus 2 ayat 2 dikatakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Setan disebut penguasa kerajaan angkasa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tidak heran bahwa setan bisa membuat orang kaya, orang kuat, orang sukses, orang berhasil. Tapi ingat, setan bukan dermawan. Dia pebisnis unggul yang kalau dia kasih saudara satu, dia harus dapat bunga lebih banyak. Ya. Pada masa saya kecil, ada satu cerita tentang seorang di wilayah saya yang sangat kaya. Kaya raya. Nah, tapi saudara-saudara, dari cerita yang beredar itu, dan sepertinya benar, berdasarkan kesaksian beberapa anggota keluarganya, bahwa kekayaan itu dapat dari setan, karena papanya itu kawin sama kuntilanak. Jadi kalau malam tidur sama istrinya, datang kuntilanak itu ambil istrinya, dibuang di kolong tempat tidur. Dan karena itu, setan kuntilanak itu berikan kekayaan luar biasa. Tapi ada tumbalnya. 1 tahun, 1 orang di rumah itu harus mati.
Itulah sebabnya beliau cari pembantu yang banyak, cari sopir yang banyak, pekerja yang banyak, supaya yang mati itu satu-satu. Nah, setan bisa berikan itu. Tapi ingat sekali lagi, setan bukan dermawan. Setan berikan kuasa yang supernatural. Kedua, setan-setan menyiksa orang ini secara fisik. Perhatikan Markus 5. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dia pukul dirinya dengan batu. Lukas 8:29. Roh itu menyeret-nyeret dia. Saudara, mungkin saat itu dia tidak merasa sakit. Karena dia berada di bawah pengaruh kuasa setan ini. Tapi jelas itu merupakan sebuah penderitaan fisik yang luar biasa. Di dalam Wycliffe Bible Commentary dia bilang kata kerja, maksudnya kata kerja memukuli itu merupakan bentuk intensif. Yang artinya orang ini memukuli dirinya hingga remuk. Jadi bayangkan orang kerasukan setan yang ambil batu dan pukul-pukul dirinya sampai remuk. Itu jelas adalah suatu penderitaan fisik, adalah penyiksaan fisik biarpun dia tidak rasa saat itu. Nah, bisa jadi mereka mengalami gejala seperti kasus yang lain dari kerasukan setan. Di Lukas 9. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Lalu mendadak dia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya. Sehingga mulutnya berbusa, roh itu terus saja menyiksa dia, hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Ada yang bisa praktek? Ya, menggoncang-goncang sampai busa keluar dari mulutnya, terbanting-banting ke tanah. Markus 9. Roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan dan tubuhnya menjadi kejang. Saudara, hari ini banyak gejala begini ya. Itu pekerjaan siapa? Setan apa Roh Kudus? Saudara mikir sendiri aja lah. Ya. Nah, saudara-saudara, jelas ini adalah penderitaan fisik yang diberikan oleh setan. Yang ketiga, saudara, setan melumpuhkan kesadaran moral mereka. Lukas pasal 8. Orang itu dirasuki setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian. Orang kalau moralnya bagus, dia pasti keluar rumah berpakaian kan? Kalau sampai keluar rumah kemana-mana telanjang, itu artinya moralnya sudah dilumpuhkan atau sudah hancur. Kalau orang moralnya bagus keluar rumah pakai pakaian. Kalau moralnya sudah lumpuh keluar rumah tidak pakai pakaian. Kalau orang keluar rumah tapi pakai setengah pakaian, bagaimana? Ya. Kayaknya moralnya juga jadi problem. Saya teringat pendeta Rap-Rap. Satu kali dia khotbah di persekutuan para desainer. Lalu pendeta ini tanya, apa desain pakaian yang lagi tren sekarang? Lalu seorang desainer berkata, yang lagi tren sekarang ini adalah yang atas makin ke bawah, yang bawah makin ke atas. Maksudnya, ya kan harusnya di atas ini kan, tapi makin ke bawah. Harusnya kan bawah sampai sini, tapi makin ke atas. Dan makin lama yang atas makin turun, yang bawah makin naik. Lalu pendeta Rap bilang, kalau begitu saya khawatir lama-lama tinggal ikat pinggang. Ya. Nah, apakah ada pekerjaan setan di sana? Kelumpuhan moral. Atau moralitas yang lumpuh, yang tidak berjalan semestinya, sudah pasti ada pekerjaan setan di balik itu. Jadi setan berikan kekuatan supranatural. Setelah itu dia melakukan penyiksaan secara fisik. Yang ketiga dia melumpuhkan kesadaran moral. Dan yang keempat, setan menyiksa orang-orang itu secara batin. Dalam Lukas pasal 8. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, sudah lama dia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Dia dihalau oleh setan ke tempat-tempat sunyi. Versi Markus
Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Maka orang ini dipisahkan dari komunitasnya. Dia tinggal di bukit-bukit sendirian, di kuburan-kuburan sendirian, terpisah dari keluarga, terpisah dari masyarakat, terpisah dari komunitas sosial. Dan itu jelas itu merupakan sesuatu penyiksaan batin buat dia. Nah saudara-saudara, dari detail kisah ini terlihat bahwa apa yang dialami oleh orang ini seperti 4 hal yang sudah saya katakan, itu jelas bukan gejala kejiwaan. Mengapa saya katakan ini? Karena di dalam kekristenan juga ada paham yang namanya paham liberal. Paham liberal itu adalah anti mujizat, anti supranatural. Dipelopori oleh seorang teolog Jerman yang namanya Rudolf Bultmann. Lalu dia bikin mitologisasi, ya, mitologi, New Testament mitologi. Dan dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak dongeng. Tugas seorang teolog adalah mengambil intisarinya dan membuang dongengnya. Begitulah cara orang dulu dalam menyampaikan kebenaran. Yaitu membungkus kebenaran dengan dongeng-dongeng. Contohnya, saudara pernah dengar cerita maling kundang? Apakah maling kundang itu betul-betul pernah ada dalam sejarah? Tidak, itu hanya dongeng. Tapi apakah ada pesan moralnya? Ada, anak-anak tidak boleh kualat pada orang tua. Nah, pesan itu, pesan moral anak tidak boleh kualat, itu adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu dibungkus lewat dongeng, dongeng maling kundang. Nah, menurut Bultmann kira-kira seperti itu, bahwa ada banyak kebenaran di Alkitab, tapi dibungkus dengan cerita-cerita mitos. Maka mitos-mitos itu harus dibuang. Nah, maka Bultmann menjadi bapak teologi liberal. Maka orang-orang liberal biasanya mereka tidak percaya ada setan. Mereka tidak percaya ada yang namanya roh jahat. Mereka tidak percaya semua yang supranatural. Termasuk tidak percaya ada mujizat-mujizat. Seluruh kisah mujizat itu harus dijelaskan secara rasio. Termasuk Yesus yang lahir dari perawan. Itu pun dianggap sebagai mitos. Karena sesuatu tidak masuk di akal. Nah, orang-orang liberal ini lalu membaca Alkitab cerita ini dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya setan itu tidak ada. Sebenarnya roh jahat itu tidak ada. Yang terjadi dalam cerita-cerita Injil-Injil itu hanyalah gejala kejiwaan biasa. Masalahnya saudara, kalau itu hanya gejala kejiwaan, bagaimana bisa putuskan rantai? Itu jelas sesuatu yang supranatural. Karena itu saudara, tidak peduli orang bilang apa, dan tidak peduli kita tidak pernah lihat setan, kita harus percaya setan ada. Karena kalau kita tidak percaya setan ada, Alkitabnya jadi salah, Yesus juga jadi salah. Karena Yesus juga bicara tentang adanya setan-setan. Kitab suci berkata ada setan-setan. Kalau tidak percaya, maka justru bahaya. Karena musuh yang tidak disadari keberadaannya, itu menjadi musuh yang paling berbahaya. Sama seperti kita juga tidak pernah lihat malaikat. Tapi kok percaya ada malaikat? Jangankan malaikat, kita percaya ada Tuhan. Tapi siapa yang pernah lihat Tuhan? Kalau mimpi ya. Tapi lihat Tuhan dalam sosok sungguh-sungguh, itu tidak pernah dilihat. Makanya orang-orang ateis selalu berkata, jikalau Tuhan ada, tunjukkanlah Tuhan itu kepadaku. Tapi tidak perlu terjebak menjawab itu. Pertanyaannya, apakah sesuatu baru ada kalau bisa dilihat? Dan kalau sesuatu tidak dilihat, pasti tidak ada. Kamu pernah lihat listrik? Itu Pak, bukan. Itu tuh akibat listrik. Akibat listrik lampu menyala. Akibat listrik musik bunyi. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik AC hidup. Tapi listriknya tuh segi 4 lonjong atau segitiga. Kita tidak pernah bisa lihat listrik. Karena tidak pernah lihat listrik, berarti listrik tidak ada. Coba kau pegang kabel telanjang di situ. Saya yakin hari itu kau langsung tahu listrik ada. Ya kan? Maka sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Allah tidak dilihat, tidak berarti Allah tidak ada. Karena tetap ada kemungkinan ada keberadaan atau ada realitas. Ada suatu being yang memang tidak bersifat fisik dan karenanya tidak bisa dilihat. Seorang profesor teologi suatu hari mengajar mahasiswa
Dan dia bilang, mahasiswa sekalian, siapa pernah lihat Tuhan Allah? Ayo angkat tangan. Tidak ada mahasiswa yang angkat tangan. Siapa pernah raba Tuhan? Ayo angkat tangan. Tidak ada. Lalu profesor bilang, karena Tuhan tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba. Kesimpulan saya, Tuhan tidak ada. Ada komentar? Semua mahasiswa diam. Sampai seorang mahasiswa Kristen bilang, Prof, bolehkah saya izin ke depan dan bertanya kepada teman-teman saya? Silakan. Lalu mahasiswa ini maju dan dia bilang, teman-teman, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Kedua, siapa di antara kalian pernah raba otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Karena otak profesor ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba. Kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Ya, sesuatu yang tak bisa dilihat kan belum tentu ada. Belum tentu tidak ada. Memang kalau kita tidak bisa, kita tidak pernah lihat Batman atau Superman, itu memang bisa tidak ada benaran. Tapi kan tidak merupakan kepastian bahwa sesuatu yang tidak dilihat pasti tidak ada. Setan, malaikat, Allah itu makhluk roh. Kita tidak bisa lihat, tapi ada. Dan kalau sampai tidak ada, Yesusnya tidak bisa dipercaya, kitab sucinya jadi bohong. Maka semua yang kita baca tadi itu bukan gejala kejiwaan. Itu betul-betul intervensi kuasa setan di dalam hidup manusia. Dan sampai hari ini setan belum berubah. Kalau dia bisa menyerang orang dulu, dia bisa menyerang saudara. Kalau dia bisa merasuk orang dulu, dia bisa merasuk saudara. Nah, kalau memang sudah begini, sekarang kita mau belajar apa dari ini? Saya mau kasih beberapa pelajaran. Pertama, kalau ada kasus orang kerasukan, itu pasti dilakukan oleh setan atau roh jahat. Kita sudah lihat tadi ya, catatan-catatan Matius, Markus, Lukas. Tapi kalau kita membandingkan dengan seluruh kisah Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, soal kerasukan, maka tidak ada pihak lain yang disebutkan di sana selain setan atau iblis atau roh jahat. Lihat 1 Samuel 18. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu, Allah kok punya roh jahat? Bukan. Maksudnya roh jahat yang diizinkan Allah sehingga ia kerasukan. Maka kerasukannya kerasukan apa? Kerasukan roh jahat. Matius pasal 8. Kerasukan setan. Matius 9:32. Kerasukan setan. Markus 1 ayat 23. Kerasukan roh jahat. Lukas 6 ayat 18. Dirasuk oleh roh jahat. Yohanes 13 ayat 27. Ia kerasukan iblis. Kisah 19 ayat 16. Dirasuk roh jahat. Silakan periksa semua kasus kerasukan di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Dirasuk setan, iblis atau roh jahat. Karena itu kalau sampai terjadi benar-benar kasus kerasukan, maka tidak ada oknum lain di balik itu kecuali setan atau roh jahat. Tidak pernah kitab suci berkata ada orang kerasukan arwah orang mati. Tidak ada. Tapi Pak, bagaimana dengan Imamat 20 ayat 27? Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal. Ini kan dirasuk arwah. Tidak. Karena apa? Di situ dikatakan dirasuk arwah karena ada orang-orang yang kepengen berhubungan dengan arwah-arwah orang mati. Padahal sebenarnya mereka tidak berhubungan dengan arwah orang mati. Mereka nantinya dirasuk oleh setan. Tapi karena niat mereka itu berhubungan dengan arwah, maka dari sudut pandang dia, itu seolah-olah dia memang dirasuk oleh arwah. Ini terlihat dari terjemahan lama dari ayat ini. Dia bilang begini. Baik orang laki-laki atau perempuan yang menjadi petenung dan menaruh hikmat iblis. Atau di dalam terjemahan AYT. Jika seorang menjadi dukun atau peramal. Maka dukun atau peramal mau berhubungan dengan arwah-arwah. Menurut dia arwah. Tapi sebenarnya dari seluruh Alkitab yang merasuk itu adalah setan. Maka saudara-saudara, kalau sampai ada kasus kerasukan, jangan pernah
berpikir bahwa itu dirasuk oleh arwahnya opa, arwahnya oma, atau arwah siapa-siapa. Tidak ada. Karena apa saudara? Waktu orang mati, tubuh kita kan ke kuburan kalau mati normal. Jiwa atau rohnya kemana? Itu masih tergantung juga. Saudara percaya manusia terbagi 2 atau 3? Karena trikotomi itu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada dikotomi, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Nah itu perlu pembahasan khusus. Tapi saya memegang paham dikotomi. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Maka kalau manusia hanya bagi 2, waktu mati tubuh ke kuburan. Jiwa atau rohnya kemana? Kita tidak usah omong agama lain ya, mereka punya teori sendiri-sendiri. Tapi di dalam Kristen sendiri memang ada banyak pandangan. Ada misalnya ya, saksi Yehova itu mengatakan bahwa mati itu raib. Saudara ada ini. Mati, lenyap. Makanya saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Mereka percaya ada surga, tapi surganya terlalu kecil, hanya muat 144.000 orang. Maka orang saksi Yehova yang sekarang saudara tanya mereka, apakah mati yakin masuk surga? Banyak orang Kristen tidak yakin masuk surga, tapi orang saksi Yehova yakin tidak. Makanya satu hari saya jalan-jalan di taman, saya lihat ada satu cewek, rasa-rasanya kayak anak kuliah, dia jaga stand buku-buku. Saya lihat buku-buku itu, oh ini buku saksi Yehova. Saya dekati dia, saya tanya, Dek, kamu bikin apa di sini? Terus dia bilang, Pak, bolehkah saya menjawab pakai Alkitab? Wow, silakan. Dia buka Matius 24, sebab Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia dan setelah itu baru tiba kesudahannya. Jadi yang saya lakukan di sini, saya sedang memberitakan Injil. Oh, lalu saya bilang, boleh saya tanya? Silakan. Injil itu apa? Dia bilang, menurut bahasa Yunani, Injil itu adalah euangelion, artinya kabar baik. Oh, Injilnya adalah kabar baik. Oke. Injil kabar baik. Sekarang kamu saksi Yehova. Saya tanya, kalau saya jadi saksi Yehova ikut kamu, kabar baik apa yang kau bisa berikan pada saya? Sebelum dia jawab, saya langsung bilang, begini aja. Kalau saya ikut kamu jadi saksi Yehova, kita dua akan kemana? Ke surga atau tidak? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena surga hanya untuk 144.000 orang. Terus kita kemana dong? Allah akan membuat bumi yang baru yang namanya Firdaus. Dan kita yang lain tinggal di Firdaus. Saya tanya, Firdaus itu di mana? Di surga? Tidak, di bumi ini. Oh, jadi kalau saya sama kamu jadi saksi Yehova, maka kita akan tinggal di bumi. Ya, oke. Sekarang saya beritahu kamu. Kalau saya percaya kata-kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi pasti cukup untuk semua orang. Nah kalau kamu ikut saya, kita dua akan pergi ke surga. Saya ikut kamu, kita dua di bumi. Sekarang saya tanya, di bumi dengan di surga itu mana lebih enak? Sebelum dia jawab, saya bilang, tentu surga dong. Kalau begitu sebenarnya, yang berikan kabar yang lebih baik itu kamu atau saya? Saya dong, kalau begitu. Daripada saya ikut kamu dan kita dua di bumi, mending kau ikut saya. Supaya kita dua ke surga. Jadi saksi Yehova percaya ada surga, tapi nerakanya semua orang yang mati raib, lenyap. Sama seperti anjing, babi, kucing. Begitu hidup ada, mati, lenyap. Banyak orang percaya bahwa begitu orang mati dia pergi ke sebuah tempat penantian. Yang namanya Firdaus, yang namanya Hades dan lain sebagainya. Nah tentu saja perlu studi khusus itu. Tapi saya secara pribadi percaya bahwa pada waktu orang mati jiwanya itu kalau dia bukan orang percaya langsung neraka. Kalau dia orang percaya langsung ke surga. Tapi yang ke surga ke neraka itu belum tubuhnya. Jiwanya saja atau rohnya. Tubuhnya masih tunggu Tuhan Yesus datang kembali. Lalu apa hubungannya? Kalau begitu sudah masuk surga neraka. Lalu apa urusannya dengan pengadilan akhir zaman? Ya ada jawabnya. Tapi sekarang bukan bahas itu. Tapi saya percaya adalah bahwa begitu orang mati, kalau dia tidak percaya masuk neraka, tidak bisa keluar. Sudah masuk neraka kok enak-enak keluar. Kalau sudah orang percaya mati, masuk surga dan tidak bisa keluar sembarang. Pengecualiannya hanya 2. Yaitu mungkin Musa dengan Elia waktu ketemu Yesus di gunung. Matius 17.
Tapi secara umum sudah masuk surga gak bisa keluar. Sudah masuk neraka gak bisa keluar. Terus kalau tiba-tiba ada seseorang yang kerasukan, roh mana yang masuk ke dia? Kalau kamu percaya bahwa itu roh opa yang masuk ke dia, berarti kamu percaya opa keluar dari surga dan masuk ke sini. Atau kalau opa di neraka, opa keluar dari neraka dan masuk ke sini. Tidak. Maka sudah pasti yang merasuk orang itu bukan arwah orang mati. Itu setan. Tapi Pak Pendeta, masalahnya kalau itu setan, mengapa itu suaranya mama? Saya jawab, ya apa susahnya setan meniru suara mama? Tapi kenapa harus mama? Ya kalau dia muncul dengan suara Napoleon Bonaparte, kamu kan tidak akan percaya. Dia harus muncul pakai suara mamamu atau papamu atau orang yang kamu sayang. Supaya dia bisa mempengaruhi kamu. Tapi Pak, saya pernah bertengkar dengan kakak adik urusan tanah. Tiba-tiba satu hari ada anak yang kerasukan. Dan itu adalah arwahnya papa. Dan dia kasih nasihat kepada kami. Kakak adik itu jangan berkelahi. Harus berdamai. Sudah mau Natal ini harus berdamai. Kalau itu setan Pak, kenapa dia kasih nasihat yang baik? Gampang jawabnya. Kau kira setan selalu tampil jahat? Tidak, dia memang jahat. Tapi tidak selamanya menampilkan diri sebagai sosok jahat. Kadang-kadang dia tampil sebagai penolong. Coba ya, Tuhan Yesus puasa. Lalu laparlah Yesus. Lalu muncullah iblis. Ubah batu-batu itu jadi roti. Yesus lapar, suruh ubah batu jadi roti. Kalau saudara lapar, lalu orang kasih roti. Itu orang baik apa orang jahat? Ya. Kelihatannya setan menolong. Ada Yesus yang lapar, dikasih tawaran ubah batu-batu jadi roti. Seolah-olah dia tampil sebagai pahlawan. Tapi sebenarnya dia jahat. Karena itulah kita harus berhati-hati karena setan itu begitu licik sehingga kita gampang ditipu oleh dia. Saya mengajar ilmu tafsir Alkitab. Kalau Tuhan ngomong, pasti benar, selalu benar. Kalau manusia ngomong bisa benar, bisa salah. Kalau setan ngomong selalu salah. Kalau setan ngomong selalu salah, nggak ada pengikutnya. Ada kadang-kadang setan jujur. Kapan setan jujur? Ikut part 2 nanti. Kalau saya. Ya. Tapi saudara, yang pasti adalah bahwa memang kalau demikian maka kasus kerasukan setan jangan terpengaruh. Biarpun suaranya, biarpun nasihat-nasihatnya baik. Kalau sampai ada kerasukan, itu kerasukan setan. Saudara harus usir setannya. Jangan minta nasihat. Papa datang, opa datang, mama datang, kasih nasihat. Tidak, itu pasti setan. Karena tidak pernah ada orang kerasukan arwah. Tapi kerasukan setan atau roh-roh jahat. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Orang yang bisa dirasuk setan itu hanya orang non-Kristen atau Kristen KTP saja. Bukan Kristen sungguh-sungguh. Dari semua kasus kerasukan setan atau roh jahat, semua yang dirasuk itu orang yang tidak percaya. Atau bukan murid Tuhan. Tapi bagaimana dengan Yudas Iskariot Pak? Dia kan murid Tuhan. Tapi dia dirasuk. Yohanes 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Ya, memang Yudas murid Yesus, Yudas rasul, tapi Yudas bukan orang percaya. Tahu dari mana Pak? Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu, di antara murid-murid yang 12, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Berarti Yudas. Maka Yudas itu rasul tapi tidak percaya. Maka jangan heran, oh kalau kita sudah orang Kristen pasti percaya. Jabatan paling tinggi di perjanjian baru itu rasul. Tapi rasul saja itu ada yang tidak percaya. Karena itu jangan heran, kalau rasul bisa tidak percaya, bisa juga ada pendeta tapi tidak percaya. Bisa juga ada pengurus atau majelis gereja tapi tidak percaya. Dan bisa jadi ada orang yang labelnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh orang percaya. Nah saudara-saudara, kalau sampai orang yang dirasuk itu bukti bahwa dia bukan orang percaya. Kenapa bisa begitu? Begini, waktu saudara percaya Yesus,
Ya Yesus, saya percaya Engkau, saya terima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Waktu kamu mengaku seperti itu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Allah akan memberikan Roh Kudus diam dalam hatimu. Saudara silakan baca sendiri dalam Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu waktu Roh Kudus masuk ke dalam kamu, Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar. Karena Yesus bilang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Satu hari ada orang yang anaknya kerasukan setan. Lalu dia minta, Pak tolong doakan anak saya kerasukan setan. Saya tanya, dia Kristen? Kristen Pak. Kristen kok bisa kerasukan? Kristen sungguh-sungguh? Dia bilang sungguh-sungguh. Oke. Sebelum saya doakan, saya mau jelaskan beberapa hal. Pertama, kalau anak saudara itu sungguh-sungguh Kristen, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Kalau dalam dirinya ada Roh Kudus, tahu-tahu dia kerasukan setan, maka tinggal 4 kemungkinan. Pertama, waktu setan masuk ke dalam dirinya, dia berhasil mengeluarkan Roh Kudus dari diri saudara. Kan Roh Kudus ada dalam diri saudara. Kalau setan sampai merasuk saudara, kemungkinan pertama setannya berhasil mengusir Roh Kudus. Atau kedua, Roh Kudus tetap di dalam, tapi berbagi tempat dengan setan. Atau kemungkinan 3, waktu setan atau roh jahatnya masuk, Roh Kudusnya memilih keluar. Dan yang keempat, memang tidak ada Roh Kudus di sana. Yang mana? Kalau sampai setan masuk usir Roh Kudus, setannya lebih hebat dari Roh Kudus, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Yang kedua, bagaimana mungkin bisa berbagi tempat? Tidak mungkin. Yang ketiga, kalau Roh Kudus keluar, itu salah karena dia akan menyertai kamu selama-lamanya, kata Yesus. Maka tersisa kemungkinan keempat, di sana tidak ada Roh Kudus. Kalau di sana tidak ada Roh Kudus, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa waktu kamu percaya Yesus diberikan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus berarti kamu belum pernah percaya. Kamu Kristen, tapi Kristenmu KTP saja. Maka orang yang kerasukan itu adalah orang Kristen. Bukan orang Kristen sejati. Kalau saudara orang Kristen tapi pernah kerasukan, saudara perlu periksa iman saudara. Kalau ada orang lain yang kerasukan, jangan anggap dia orang sungguh-sungguh percaya. Dia orang Kristen KTP yang perlu saudara injili. Karena hanya orang yang bukan orang percaya yang bisa dirasuki setan. Yang ketiga, yang diakibatkan setan bagi manusia itu hanya penderitaan. Itu yang sudah saya bilang tadi. Kita sudah tunjukkan penderitaan demi penderitaan karena dirasuk oleh setan. John Calvin bilang, ini memang merupakan pertunjukan yang menyedihkan dan mengejutkan. Tapi bisa berfungsi untuk mengingatkan kita betapa menyedihkan atau betapa buruk dan menakutkan untuk ditempatkan di bawah kekejaman setan. Di bawah kekejaman setan, betapa menderitanya. Henry juga bilang, ini menunjukkan kondisi yang menyedihkan dari jiwa-jiwa yang dikuasai iblis. Iblis adalah tuan yang kejam bagi mereka yang diperbudak olehnya. Penguasa yang benar-benar lalim. Saudara, karena itu saudara, setan itu biarpun dia bisa memberikan kebaikan, jangan sekali-sekali tertipu. Setan itu pintar. Setan yang sekarang, kan setan tidak mati. Berarti setan yang sekarang, itu setan yang hadapi Adam dan Hawa. Saudara baru hidup 50-60 tahun, setan itu sudah ribuan tahun. Dia sudah makan asam garam kehidupan. Makanya Efesus 6:11 bilang, tipu muslihat iblis. Dia tipu muslihat. Yohanes 8, dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itulah maka jangan pernah mau berurusan dengan setan di dalam bentuk apapun. Karena yang dihasilkan oleh setan itu adalah penderitaan. Biarpun sesaat dia bisa kasih keuntungan. Ada orang yang sakit gondok. Ini hanya cerita yang saya baca di buku. Ada orang sakit gondok. Setelah itu dia pergi ke kolam mancing ikan. Waktu dia lagi mancing ikan, sementara itu di dunia setan-setan katanya begitu. Anaknya setan bilang, mama aku pengen bola. Maka mamanya setan jalan-jalan, sampai di pinggir danau. Dia lihat ada orang pancing ikan dengan gondok di sini. Itu bola. Maka datanglah setan ambil bola di situ dan bawa ke anaknya main. Langsung orang itu tadi mancing langsung hilang gondoknya. Akhirnya pulanglah dia bilang di kampung, saudara-saudara, danau itu danau keramat. Bisa mujizat, saudara semua tahu saya gondok kan? Tapi lihat
Setelah saya mancing di sana, gondoknya hilang. Jadi, saudara, sakit apa saja, pergilah ke danau itu. Duduk mancing di sana, sakitnya pasti hilang. Buktinya saya. Akhirnya ada orang kena flu. Maka berdasarkan kesaksian yang satu, dia pergi ke danau dan duduk mancing. Sementara itu anak iblis sibuk main bola. Lalu bosanlah dia, mama saya bosan, kembalikan saja bolanya. Maka mamanya tahu bolanya diambil dari danau waktu orang mancing. Nah pada waktu dia mancing, lihat ada, tek! Maka dia pergi dengan flu, pulang dengan gondok. Nah, yang dihasilkan setan untuk sesaat bisa baik. Tapi pada akhirnya setan hanya bisa hasilkan penderitaan. Jangan mau berkompromi atau kerjasama atau apapun, berurusan apapun dengan setan. Hidupmu tidak tergantung pada kuasa dunia ini. Tapi pada kuasa Allah. Kekuatanmu bukan pada dunia ini. Tapi pada Allah. Allah menjadi kekuatan. Karena itu pandang wajah Allah. Dan selalu berseru karena pertolongan datang dari Dia. Amin. Tuhan memberkati.